Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM F2020011159, kelas A3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan stereoisomer, diastereoisomer, dan enantiomer untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, kimia organik. Langsung saja ke materinya. Sebelum saya masuk ke topik pembahasan stereoisomer, diastereoisomer, dan enantiomer, terlebih dahulu saya akan menjelaskan induknya, yaitu isomer. Isomer adalah molekul dengan rumus kimia yang sama dan sering dengan jenis ikatan yang sama, namun memiliki susunan atom yang berbeda. Isomer sendiri memiliki beberapa rangkap struktural. Yang pertama, konstitusional struktural isomer, di mana konstitusional struktur isomer ini adalah perbedaan connectivity atom-atomnya. Kedua, stereoisomer spatial isomer, yaitu isomer ruang, di mana stereoisomer spatial isomer ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, diastereoisomer dan enantiomers. Untuk diastereomer sendiri terbagi lagi ke dalam dua jenis. Yang pertama cis trans isomer dan conformers. Selanjutnya kita masuk di stereoisomers. Stereoisomers adalah senyawa berbeda yang memiliki struktur yang sama, hanya berbeda dalam hal penataan atom-atom dalam ruangan saja. Stereoisomer bukanlah isomer struktur, mereka mempunyai urutan keterkaitan atom-atom yang sama. Stereoisomer hanya berbeda susunan atom-atomnya dalam ruang, berdasarkan mudah tidaknya berubah dari satu stereoisomer ke stereoisomer yang lain. Stereoisomer dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni pertama, isomer-isomer konformasi atau conformer, yaitu mereka yang dapat berubah dari satu stereoisomer ke stereoisomer yang lain dengan hanya melalui penguatan ikatan tunggal. Kedua, isomer-isomer konfigurasi, yaitu mereka hanya dapat berubah dari satu stereoisomer ke stereoisomer yang lain melalui pemutusan dan penyambungan kembali ikatan-ikatan kovalen. Selanjutnya, diastereoisomer. Diastereoisomer adalah suatu pasangan stereoisomer yang bukan merupakan bayangan cermin satu sama lain dan terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu C chiral. Diastereoisomer memiliki sifat fisik yang berbeda dengan enantiomer. Diastereoisomer lebih mudah untuk memisahkan dengan teknik yang normal praktis seperti destilasi, rekresistasisi, kromatografi, dan lain-lain. Untuk enantiomer sendiri, yaitu isomer optik, adalah dua stereoisomer yang saling terikat satu sama lain dengan sebuah refleksi atau bayangan cermin. Seperti gambar di bawah ini, kita bisa melihat pada gambar di bawah ini terdapat dua gambar tangan yang saling berpasangan membentuk bayangan cermin. Kemudian di sebelahnya terdapat gambar senyawa-senyawa yang juga membentuk cermin namun berbeda. Misalkan COOH ketemu COH, metil ketemu metil, C ketemu dengan C dan H garis putus-putus, dan OH ketemu dengan OH. Dan yang terakhir terdapat garis yang di tengah, terdapat garis sumbu simetri. Selanjutnya yang kedua, diastereomer, di mana diastereomer adalah suatu pasangan stereoisomer yang bukan merupakan bayangan cermin satu sama lain dan terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu C chiral. Diastereomer memiliki sifat fisik yang berbeda dengan enantiomer. Diastereomer lebih mudah untuk memisahkan dengan teknik yang normal praktis, destilasi, rekresistasisi, kromatografi, dan lain-lain.
Diastereomer umumnya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu C chiral. Untuk menganalisis perbedaan antara enantiomer dan stereomer dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana bisa kita lihat pada gambar di bawah ini terdapat dua senyawa baik sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri C mengikat metil, mengikat hidroksi, mengikat H, dan mengikat C yang lain. Begitu juga senyawa yang di sebelah kanan. C mengikat hidroksi, metil, mengikat H, dan mengikat C yang lain. Tetapi dua senyawa tersebut bukan menghasilkan bayangan cermin. Kenapa? Karena senyawa yang di sebelah kiri F-nya mengarah keluar, sedangkan senyawa yang di sebelah kanan C-nya yang mengarah keluar. Jadi bukan bayangan cermin. Kemudian senyawa yang di sebelah kiri yang mengarah ke belakang adalah metil, dan yang senyawa yang di sebelah kanan ini OH-nya yang mengarah ke belakang. Jadi metil bukan bayangan cermin dari OH dan F juga bukan bayangan cermin dari metil. Diastereomer terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, isomer cis trans, di mana isomer cis trans adalah subkategori dari isomer EZ. Cis-trans digunakan ketika kelompok yang bersangkutan sama persis. Cis-trans dan EZ hanya ditemukan pada alkena dan sikloalkana. Dalam kasus di bawah ini, kelompok yang dimaksud adalah CH. Seperti gambar di bawah ini, terdapat gambar di sebelah kiri ada cis dan di sebelah kanan ada trans. Kedua, ada isomer E sampai Z, di mana isomer sampai E dan Z. Untuk menentukan isomer E dan Z, pertama-tama amati sisi kiri ikatan rangkap gugus dengan nomor atom tertinggi memiliki prioritas paling banyak. Kemudian ulangi langkah-langkah yang sama di sisi kanan. Terakhir, tentukan apakah itu konfigurasi E atau Z, tergantung pada sisi mana grup dengan prioritas paling tinggi berada. Cis setara dengan Z, trans setara dengan E. Di gambar di bawah ini. Untuk sifatnya, enantiomer sendiri mempunyai sifat fisik yang sama, misalnya titik lebur, titik didih, berat, jenis, dan lain-lain. Mempunyai sifat krialitas yang tulak sama, misalnya sudut putar, bidang polaritas cahaya, reaksi metabolisme, dan lain-lain. Seperti contoh untuk adrenalin yaitu minus atau untuk obat pemacu jantung, sedangkan adrenalin positif atau plus yaitu tidak bergizi. Indeks biasanya sama. Kedua, arahnya rotasi pada polarimeter berbeda. Ketiga, interaksi dengan molekul chiral lain berbeda seperti enzim dan jumlah isomer, yaitu untuk enantiomer selalu berpasangan, sedangkan untuk diastereomer mungkin ada beberapa molekul yang merupakan diastereomer satu sama lain. Dalam properti fisik, untuk enantiomer memiliki sifat fisik yang identik kecuali kemampuan untuk memutar cahaya, terpolarisasi bidang, sedangkan untuk diastereomer memiliki sifat fisik berbeda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.